Saudara-saudara sekalian, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan dan selamat berjumpa kembali dalam edisi renungan hari ini. Hari ini Sabtu 26 Juni 2021, pekan biasa ke-12. Referensi renungan hari ini diambil dari kitab Kejadian bab 18 ayat 1 sampai dengan 15. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai dengan 17. Saudara-saudari terkasih, permohonan yang disertai dengan sikap rendah hati hanya dimiliki oleh orang yang beriman, dan memohon untuk kebaikan orang lain hanya dimiliki oleh orang yang tidak egois. Cara dan sikap yang demikian juga dimiliki oleh seorang perwira di Kapernaum. Dia memohon kepada Yesus demi kesembuhan hambanya. Dia rendah hati karena percaya kepada Yesus dan merasa tidak layak menerima Yesus di rumahnya. Saudara-saudari terkasih, sebuah permohonan atau doa menjadi sangat Katolik jika wujud permohonan yang disampaikan mengandung unsur demi kebaikan umat seluruh dunia. Karena itu, kekatolikan seseorang tidak hanya terletak pada kredo yang diucapkan atau unsur-unsur yang sama yang menyatukan identitas bersama. Maka doa-doa kita mestinya keluar dari rasa keprihatinan bersama atas nasib malang dan penderitaan sesama. Seorang perwira dipuji oleh Yesus karena katolisitasnya. Dia sungguh memperhatikan nasib hambanya. Atas dasar itulah, maka perwira tersebut dikatakan memiliki iman yang besar. Saudara-saudari terkasih, ada dua hal yang menarik dari kisah tentang Yesus yang menyembuhkan hamba seorang perwira, yakni pertama, iman adalah kekuatan yang menyembuhkan. Ketika Yesus hendak pergi ke rumah sang perwira, dengan penuh keyakinan dan kerendahan hati, Ia mengatakan, "Aku tak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakanlah sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Perwira tersebut sangat yakin dan percaya pada kata-kata Yesus yang penuh kuasa untuk menyembuhkan dan menghidupkan. Karena itu, Yesus pun memujinya. Kedua, sebelum Yesus menyembuhkan hamba yang sakit itu, sesungguhnya si perwira sendirilah yang terlebih dahulu menyembuhkan hambanya. Mengapa demikian? Hamba dalam kehidupan orang Israel adalah budak suruhan. Dia dibutuhkan saat dia kuat, tetapi akan dijual jika sudah tidak berguna lagi. Oleh sebab itu, seorang hamba adalah pribadi yang kehilangan kebebasan dan martabat luhurnya sebagai manusia. Maka ketika perwira merisaukan, memperhatikan, dan mengusahakan kesembuhannya, hal ini menunjukkan kepada kita semua betapa si perwira begitu menghargai martabat pribadi hambanya itu. Dengan demikian, kesembuhan yang paling pokok bagi seorang hamba ialah ketika harkat dan martabatnya dihargai dan dipulihkan. Saudara-saudari terkasih, iman akan kuasa ilahi dan pengakuan akan martabat luhur manusia yang diperhatikan sang perwira tadi hendaknya menjadi teladan kita agar dunia menjadi sehat dan diberkati Tuhan. Banyak dari kita yang seringkali melupakan tugas dan tanggung jawab sebagai orang beriman. Membangun keyakinan dan kesungguhan untuk bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih menjadi tolok ukur setiap kita untuk sembuh dari keterpurukan diri yang ada. Kehidupan yang sementara dijalani
menjadi identitas bagi pribadi kita masing-masing. Saudara-saudari terkasih, refleksi atas pengalaman hidup menjadi bagian penting dalam perkembangan iman kita. Melalui kisah sang perwira ini, Yesus hendak mengingatkan kita untuk menghargai martabat pribadi orang lain dan diri sendiri. Sesungguhnya Yesus memberikan amanat yang patut kita teladani bersama. Kesungguhan perwira membuat martabatnya menjadi terangkat dan tetap percaya akan penyelenggaraan Allah yang senantiasa menyelamatkan. Oleh karena itu, kita diajak menjadi pribadi yang luhur dan mempunyai tekad yang kuat untuk senantiasa memperjuangkan harkat dan martabat orang lain serta diri kita sendiri. Kita pun berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita.